Baik, kita langsung memasuki paparan materi yang pertama, penyampaian materi rancangan RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029. Kepada yang kami hormati Bapak Dodi Avianto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, anggota DPRD lain yang hadir, kemudian para pimpinan Forkompinda, kemudian ada DPR RI yang turut hadir bersama kita melalui Zoom, kemudian para kepala perangkat daerah, kemudian seluruh tamu Musrenbang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menyampaikan rancangan dokumen RPJMD yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, sudah melalui beberapa kali pembahasan, sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan masing-masing perangkat daerah, dan kemudian sudah dikonsultasikan kepada publik dan kepada provinsi. Mungkin langsung saja, next. Pada pembahasan ini kita akan membahas mungkin yang pertama mungkin pendahuluan dulu, kemudian ada gambaran umum kondisi daerah, memperlihatkan beberapa capaiannya, kemudian ada gambaran keuangan yang mungkin nanti akan lebih detail disampaikan oleh Kepala Bakudanya, kemudian ada memaparkan terkait permasalahan dan isu strategis yang akan disampaikan di dalam dokumen RPJMD ini, kemudian pada poin ketiga kita akan melihat visi misi program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. Terdiri dari visi misinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kemudian diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran, kemudian program prioritas baik itu visi misi maupun program prioritas yang berdasarkan cascade tujuan dan sasaran. Selanjutnya adalah strategi dan arah kebijakan. Baik, mungkin lanjut lagi. Next. Baik, Bapak Ibu, kalau bicara tadi dasar hukum sebetulnya sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda, bahwa kita memang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 atau mungkin Undang-Undang 25 tentang SPPN, ya, sebagai pemerintah daerah memang diamanatkan untuk menyusun dokumen RPJMD ketika kepala daerah dilantik. Seperti beberapa waktu yang lalu, dokumen perencanaan pembangunan ini ada beberapa hal, RPJPD bicara 20 tahun, RPJMD 5 tahun, RKPD yang bicara tahunan. Nah, kita sekarang fokus terhadap perencanaan yang 5 tahunan yang merupakan kepemilikan dari kepala daerah terpilih. Visi misi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada masa kampanye kemudian dilaksanakan, diterjemahkan ke dalam dokumen RPJMD ini sehingga nanti tiap tahun dijadikan pedoman dalam merumuskan RKPD ataupun APBD. Sehingga ketika tiap tahun kita melaksanakan APBD, itu pedomannya, payung hukumnya jelas dari RPJMD. Dasar hukum berikutnya, terjemahannya adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017, kemudian ada Inmendagri terakhir nomor 2 tahun 2025. Di situ menjelaskan tentang tata cara bagaimana menyusunnya, salah satunya adalah mengapa kok periodisasinya adalah 2025-2029, sedangkan masa jabatan Pak Bupati adalah 2025 sampai dengan 2030. Inilah yang menyebabkan ada sedikit pertanyaan dari beberapa daerah, kenapa kok enggak 2030? Jadi sebetulnya sudah diarahkan di dalam Inmendagri, kita itu menyusun dokumen RPJMD sesuai dengan selaras dengan RPJMN. Jadi ketika Pak Presiden sudah menyusun 2025-2029, Undang-Undang 59 terkait RPJPN mengatakan periodisasi RPJMN dan RPJMD itu sama. Walaupun nanti di dalam dokumen RPJMD-nya tetap saja nanti akan mengatur sampai dengan tahun 2030. Baik, lanjut saja. Kita akan bicara gambaran umum kondisi daerah. Next lagi. Iya. Tentunya kalau kita bicara di dalam dokumen, banyak sekali data-data yang akan muncul. Tetapi mungkin pada sesi pagi yang berbahagia ini kita hanya sedikit menceritakan terkait beberapa
capaian-capaian. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi atau kita melihatnya dari laju pertumbuhan PDRB-nya. Kita melihat sampai dengan tahun 2024 memang posisinya cukup bagus, 4,71%. Namun ini sedikit melambat daripada tahun 2023 yang nilainya adalah 4,92. Dilihat dari sisi pengangguran terbuka, memang kita sudah mengalami pergerakan yang cukup bagus, yaitu sempat naik di tahun 2022 akibat COVID dan seterusnya, kemudian turun sampai dengan 3,9 di tahun 2024. Angka kemiskinan juga sama, angka kemiskinan walaupun kita sudah masih 2 digit, tetapi ada perbaikan mulai tahun 2021 akibat COVID dari 12%, sekarang sudah turun menjadi 10,5%. Kemudian dari sisi pendapatan atau PDB per kapita kita berada di 30,68 juta per kapita per tahun. Kemudian kita melihat dari sisi SDM-nya, maka dari sisi pembangunan SDM, kita sebetulnya terlihat, walaupun di dalam grafik itu terlihat datar, tapi sebetulnya kita sudah cukup meningkat cukup baik, mulai dari 70,10 di tahun 2020, saat ini sudah berada di posisi 72,47. Artinya hampir keseluruhan indikator-indikator ini mengalami perbaikan. Sama halnya dengan indeks Gini sudah membaik dari 0,37 menjadi 0,35. Artinya pemerataannya sudah cukup lebih baik. Ya, dari 6 indikator makro ini memang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir kita menunjukkan progres yang membaik. Lanjut lagi. Nah, ini adalah gambaran keuangan daerah, tetapi sepertinya nggak elok kalau saya sampaikan di sini karena ada Pak Kepala Keuangan, mungkin nanti bisa disampaikan saja. Tetapi pada prinsipnya juga sama, bahwa setiap tahun selama tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 peningkatannya sudah cukup sesuai atau kita bilangnya sudah cukup bagus. Baik, lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan permasalahan, di dalam RPJMD memang ada bab tersendiri cerita terkait permasalahan dan isu-isu strategis. Permasalahan dan isu strategis yang muncul di dalam dokumen RPJMD kita memang bukan seluruh permasalahan yang ada di dalam Kabupaten Trenggalek. Permasalahan-permasalahan yang kita munculkan memang permasalahan yang dianggap strategik untuk dipecahkan dalam 5 tahun. Kita bicaranya adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya lebih umum, lebih tinggi. Permasalahan yang lebih operasional mungkin nanti akan kita temukannya ketika kita bicara dokumen perencanaan tahunan. Ketika kita bicara musrenbang RKPD, musrenbang kecamatan, musrenbang desa, maka kita akan bicaranya yang lebih detail. Tapi kalau kita bicara di dalam dokumen RPJMD, maka permasalahan yang muncul adalah permasalahan yang relatif ini adalah tanggung jawabnya kepala daerah. Kita mencoba melihat permasalahan yang ada di sini adalah ada 6. Yang pertama adalah belum optimalnya penyediaan infrastruktur pembangunan yang merata dan handal. Jadi 2 kalimat ini adalah, 2 intinya adalah belum merata dan belum handal. Kita melihat dari beberapa data, yang pertama adalah kondisi jalan rusak yang jumlahnya adalah kurang lebih 25%. Dari total 936 km terdapat 237,58 itu pemeliharaan rutinnya masih belum baik. Berikutnya juga kita melihat dari akses air minum layak, baru 88,6% dan sanitasi layak 84,55%. Kita tidak ngomong ini jelek, tetapi kita bilang belum optimal. Jadi kalau bilang belum optimal, ya kami melihat memang ada keinginan dari Kabupaten Trenggalek ini pengennya adalah lebih baik. Artinya bisa lebih 90 atau bahkan bisa 100% katakanlah akses sanitasinya baik dan seterusnya. Isu strategis pada permasalahan pertama ini adalah penataan infrastruktur berbasis kewilayahan yang merata dan handal. Nanti kita akan melihat dari sisi dokumen perencanaan kewilayahannya di dalam RT RW-nya seperti apa dari isu kewilayahan yang ada. Kemudian hal ini kita melihatnya ternyata sudah terjawab pada misi Pak Bupati terkait dengan memantapkan Trenggalek sebagai kota atraktif dengan infrastruktur yang merata, handal, dan ramah lingkungan.
Permasalahan kedua adalah belum optimalnya perwujudan Tata 2024 78,23. Efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lintas perangkat daerah, kemudian nilai AKIP turun dari 74,07 ke 73,19. Isunya adalah penguatan implementasi termaktub di dalam. Permasalahan berikutnya adalah meningkatnya intensitas satu daerah yang berkomitmen luar biasa terhadap lingkungan, mulai dari visi misi di dalam RPJPD hingga RPJMD kita semuanya berbasis net zero karbon, terutama dalam indeks kualitas air hanya 49,48. Ini merupakan terendah, belum terkendali dengan baik. Isu strategisnya adalah degradasi lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Nah, kita juga melihat isu dan permasalahan ini sebetulnya sudah dijawab oleh misi Bupati, salah satunya adalah memantapkan Trenggalek sebagai kota lestari yang harmonis dan berkelanjutan. Permasalahan berikutnya yang dicoba diangkat di dalam dokumen RPJMD ini adalah belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif. Melihat dia nilainya 4. Isunya adalah sudah terjawab, kedua merupakan di atas 70 sebetulnya kategorinya sudah cukup baik, tetapi kedua merupakan di atas 70 sebetulnya kategorinya sudah cukup baik, tetapi kami masih melihat ada upaya atau masih memungkinkan sebetulnya kita lebih baik lagi. Kalau kita berhenti, sudah cukup baik, tapi kalau dilihat dari daerah lain ternyata, mohon maaf, Kabupaten Ponorogo dan ketika kita nanti melihat dari peluang ketenagakerjaan, IPM-nya semakin tinggi, ya tentunya harapannya adalah kemiskinan secara efektif dan berkesinambungan. Dua, manusia yang sehat, kreatif, dan isu strategi. Ini tidak membatasi bahwa masalah ataupun memang juga yang strategis juga boleh, dan ini nanti akan melengkapi di dokumen yang sedang disusun oleh kita. Baik, mungkin lanjut lagi Pak. Lanjut. Baik, izin Pak Bupati. Visi dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini adalah terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang adil, dan di sini adalah ada tata kelola pemerintahannya. Kabupaten Trenggalek yang adil dan makmur, misinya ada 5. Yang pertama adalah memantapkan Trenggalek sebagai kota atraktif dengan infrastruktur yang inklusif, regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah. Yang ketiga, kita bicara memantapkan Trenggalek sebagai kota dan berdaya saing. Misi ini kita juga melihat ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar ekonomi inklusif dan regeneratif, pilar yang kedua adalah net zero carbon emission, dan pilar yang ketiga adalah seperti arahan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, maka itu sifatnya integral antara pusat dan daerah. Artinya pembangunan itu harus melihat bagaimana, pertama, dokumen di tingkat nasional dalam jangka 5 tahunan kita mengenal ada RPJMN. RPJMN ini periodenya sama 2025-2029, sudah ditetapkan melalui Perpres nomor 2 tahun 2025. Di sana mengandung beberapa hal, salah satu hal yang terpenting adalah bicara asta cita. Asta cita itu merupakan 8 cita yang diprioritaskan oleh kepala daerah, dan ini sudah dicoba untuk kita hubungkan. Artinya kalau membacanya adalah misi pertama dari Pak Bupati memantapkan Trenggalek sebagai kota atraktif dan seterusnya, itu mendukung dari cita ketiganya, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja dan seterusnya. Maka kami melihat bahwa seluruh misi Pak Bupati ini sudah mendukung asta cita. Artinya ketika ditanya dukungan terhadap RPJMN atau pencapaian target-target pembangunan nasional, maka seluruh misi kepala daerah, seluruh misinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah mendukung asta cita. Berikutnya, next. Kita juga melihat dari visi misi dari Gubernur Jawa Timur. Saat ini Bapak Ibu, sebagai informasi, apabila zaman dulu kita punya dokumen perencanaan itu penyusunannya tidak berbarengan, berbeda dengan periode sekarang. Periode sekarang ini antara gubernur
bupati dan wali kota dengan pemilihan dan pelantikan yang serentak, maka mengakibatkan penyusunan antara dokumen RPJMD-nya provinsi dengan RPJMD-nya kabupaten dilakukan secara bersamaan. Artinya juga kita bilang mempedomani RPJMD provinsi itu belum bisa dilakukan ketika RPJMD-nya provinsi belum ditetapkan. Tetapi penyusunan RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten dilakukan bersamaan, berkesinambungan, selaras. Artinya beberapa waktu yang lalu tentunya Kabupaten Trenggalek sudah melakukan konsultasi rancangan awal terhadap kepada gubernur. Oleh karena itu ada masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh provinsi terhadap rancangan awalnya dokumen Trenggalek. Tetapi kita akan melihat dulu secara umum di sini bahwa hal yang sama juga terwujud di dalam dukungan misi Bupati Trenggalek terhadap misi dari Gubernur Jawa Timur. Kita melihat di Jawa Timur terdapat 9 misi, yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, sampai dengan Jatim Lestari, itu semua juga terjawab di dalam visi misinya Pak Bupati. Artinya apabila kita melihat bahwa seluruh visi dan misinya Kabupaten Trenggalek sudah menjawab atau mendukung dari baik itu pencapaiannya gubernur maupun pencapaiannya presiden. Baik, lanjut. Nah, berikutnya secara teknokratik, secara politik, dan secara atas bawah dan seterusnya, kami sudah mencoba merumuskan bersama-sama baik itu dengan Bapeda, kemudian dengan tim perumus RPJMD, kemudian OPD-OPD terkait, mencoba merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran inilah yang menjadi pegangan dari Pak Bupati. Keberhasilan dari seorang kepala daerah diukur melalui pencapaian tujuan dan sasarannya. Apakah dikatakan seorang kepala daerah itu berhasil atau tidak berhasil, nanti akan terukur melalui tujuan dan sasaran. Kami mencoba melihat berdasarkan visi misi, kemudian fokusnya, kemudian pokok visi yang sudah disusun, kita bicara makmur dan adil, maka kita merumuskan ada 6 tujuan. Tujuan yang pertama, fokusnya ke sosial, atau kalau pokok visinya Pak Bupati adalah makmurnya, tujuannya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat nanti ukurannya dilihat dari yang pertama adalah angka kemiskinan, kemudian yang kedua adalah indeks Gini, kemudian yang ketiga adalah tingkat pengangguran terbuka. Maka dalam singkat ceritanya, maka indikator ini maka harus ada penurunan dari angka kemiskinan, harus ada pemerataan dari indeks Gini-nya, kemudian ada penurunan dari tingkat pengangguran terbukanya yang menunjukkan keberhasilan dari seorang kepala daerah. Fokus yang kedua masih bicara kepada pokok visi makmur, yaitu fokus terhadap SDM adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusianya diukur melalui IPM dan IPG, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender. Jadi indeks pembangunan manusia kita bicara pendidikan, kesehatan, dan ekonominya, kemudian kita juga berbicara gendernya. Kemudian fokus yang ketiga kita masuk ke dalam pokok visi yang adil. Adil bicaranya adalah tata kelola, salah satunya masuk ke dalam tujuan terwujudnya birokrasi yang berkualitas, ukurannya adalah indeks reformasi birokrasi. Berikutnya tujuannya fokus ke dalam ekonomi, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, ukurannya adalah laju pertumbuhan ekonomi, LPE, PDRB per kapita, laju inflasi, kemudian ini yang baru, indeks ekonomi hijau. Artinya apa? Jadi artinya kita tidak hanya bicara membangun ekonominya, tetapi bagaimana kita bicara ekonominya itu berkelanjutan hingga anak cucu kita masih bisa melihat pembangunan di Trenggaleknya. Kemudian dari sisi infrastruktur, yaitu tujuannya adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur, dilihat dari indeks pemerataan infrastruktur.
Dan yang terakhir, dari sisi lingkungan, kita bicaranya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Ada indikator yang kita sebut namanya adalah indeks kota hijau. Next lagi. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, ini agak sedikit kecil-kecil, namun kalau misalkan ada di executive summary mungkin bisa dibaca. Tetapi pada prinsipnya ini akan membicarakan terkait turunan dari tujuan. Kalau tadi masing-masing tujuan atau turunan dari pokok visinya Pak Bupati itu sudah diterjemahkan, maka kita menurunkan tujuan tadi ke dalam sasaran yang lebih operasional lagi. Kita akan bicara misalkan tujuan pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tadi diukur melalui angka kemiskinan, terima kasih sudah dibesarkan, diukur melalui angka kemiskinan, indeks Gini dan TPT, geser ke kanan. Ya, sasarannya adalah meningkatnya pendapatan melalui peningkatan kesempatan kerja. Nah, maka indikator yang dipilih adalah tingkat kesempatan kerja, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja. Berikutnya meningkatnya daya beli masyarakat, kita melihat adalah pengeluaran per kapita, kemudian meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar berkualitas di wilayah kantong-kantong kemiskinan, ukurannya adalah indeks infrastruktur permukiman. Sebagai informasi, cascade ataupun turunan mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tersaji di dalam pemaparan kali ini tentunya sudah dibahas melalui banyak mekanisme, salah satunya dengan perangkat daerah, selanjutnya juga melalui pembahasan dengan Kementerian Pan-RB, kemudian juga dibahas dengan praktisi-praktisi perencanaan. Sehingga muncullah indikator-indikator ataupun kalimat-kalimat kinerja yang ada di depan. Baik, mungkin kita lanjutkan. Tapi sebelum itu mungkin sampai jam berapa, Mas? 10 menit lagi. Oke, masih ada waktu. Baik, selanjutnya kita akan melihat Bapak Ibu, mungkin di tujuan kedua kita bicara IPM. Maka IPM ini nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Geser ke kanan, ya. Ke dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, selanjutnya adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Seperti halnya kalau kita bicara indeks pembangunan manusia itu kompositnya adalah dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli, maka kita melihat bahwa kalau kita ingin Pak Bupati ingin IPM-nya meningkat, tentunya kita juga harus meningkatkan dari sisi pendidikan dan kesehatan. Ukuran dari kesehatan adalah angka harapan hidup, kemudian ukuran dari pendidikannya adalah indeks pendidikannya. Indikator-indikator ini tentunya nanti bisa dibantu dicari, bisa melalui akademisi, kemudian dari BPS, ataupun dari perangkat daerah terkait. Oke, lanjut lagi. Mungkin Bapak Ibu izin nggak saya sampaikan semuanya, tetapi pada prinsipnya tujuan dan sasaran ini sudah terjabarkan masing-masing tujuan ke dalam sasaran yang nanti masing-masing sasaran punya OPD atau perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasarannya. Izin lanjut lagi. Nah, dari tujuan dan sasaran tersebut, kemudian kita akan menarik namanya indikator kinerja utama. Saya sering diajari oleh guru saya, seorang pilot, dia tidak bisa melihat kalau dia tidak bisa menerbangkan pesawatnya dengan baik kalau misalkan indikatornya terlalu banyak. Sama halnya seorang bupati. Indikator yang dikenalkan ke pemerintah daerah tentunya banyak sekali. Seorang bupati tidak akan bisa melihat semuanya dengan baik dan benar. Maksudnya apa tugasnya kepala OPD-nya kan gitu ya. Tentunya Pak Bupati nanti akan memberikan kewenangan, oh ini nanti Pak Kepala OPD nih nanti tanggung jawabnya. Tetapi kalau kita bicara ke dalam dokumen RPJMD, disinilah ditetapkan IKU-nya, indikator kinerja utama. Inilah yang benar-benar dipegang oleh kepala daerah. Kepala daerah itu benar-benar bertanggung jawab terhadap IKU-nya. Inilah yang mengukur keberhasilan dari dokumen RPJMD ataupun kepala daerah itu sendiri.
Di dalam pembahasan yang sudah kita lakukan, kita mencoba merumuskan ada 11 IKU dari Kabupaten Trenggalek. Yang pertama adalah angka kemiskinan, di mana di tahun 2024 nilainya adalah 10,50% dan ditargetkan tahun 2029 berada pada angka 8,64 sampai dengan 8,47%. Kita tidak merencanakan secara angka pasti, tapi kita menggunakan range. Range ini memang juga digunakan di angka nasional dan juga di provinsi, sehingga memang apabila nanti diminta di range, ya kita makan cari mediannya. Indeks gini sama Bapak Ibu, pada baseline data 0,39, kemudian pada tahun 2029 direncanakan turun menjadi 0,345 sampai dengan 0,335. Indeks pembangunan manusia di angka 72,47, harapannya kalau optimis berada di angka 75,83, pesimisnya di angka 75,19. Dan seterusnya ada IPM, kemudian indeks pembangunan gender, kemudian ada indeks reformasi birokrasi, ada laju pertumbuhan ekonomi, ada PDRB per kapita, ada tingkat pengangguran terbuka, ada indeks pemerataan infrastruktur, kemudian nomor 10 ada indeks kota hijau, dan yang terakhir ada indeks resiko bencana. Jadi walaupun di dalam dokumen RPJMD-nya banyak sekali indikator, tetapi yang diangkat menjadi IKU adalah 11 indikator yang ada di depan. Apakah yang lain penting? Penting Bapak Ibu, jangan dianggap enggak penting. Karena kita juga banyak melakukan pelaporan-pelaporan. Kita ada pelaporan sakipnya pemerintah daerah, ada sakipnya perangkat daerah. Kita juga melaporkan LPPD, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi kalau kita bicara RPJMD mengenal IKU, maka IKU-nya hanya 11 dari ratusan jumlah indikator yang ada di dalam dokumen RPJMD. Baik, lanjut lagi. Nah, di tingkat nasional, Bapak Ibu, kita mengenal ada beberapa program prioritas yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri ataupun oleh para dirjen-dirjennya ketika musrenbang, bicaranya pasti ada beberapa isu yang harus diperhatikan di dalam menyusun dokumen RPJMD. Melihat dalam RPJMN, salah satunya adalah swasembada pangan, koperasi desa merah putih, kemudian dapur MBG, kemudian adalah sekolah rakyat. 4 isu nasional ini sudah ditindaklanjuti di dalam dokumen RPJMD. Lebih tepatnya sudah ada proyek strategisnya kepala daerah, yaitu apabila kita bicara swasembada pangan, ada infrastruktur pertanian, kemudian peningkatan produktivitas pertanian, kemudian gerakan petani milenial, dan suplai lauk pauk dari peternakan dan perikanan. Ini untuk mendukung swasembada pangan. Prioritas berikutnya adalah koperasi merah putih. Nah, di sini ada fokus integrasi, kemudian penguatan koperasi induk pengampu, dan piloting koperasi ideal. Kemudian untuk MBG, kita ada dapur sekolah dan pembentukan yayasan untuk masuk ke dalam BGN. Kemudian sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini kita didukung dengan melakukan asesmen aset. Ya, walaupun nanti ada harus menyediakan lahan 5-10 hektar untuk penyediaan itu, tapi mungkin itu bisa diterjemahkan lagi nanti di dalam dokumen. Baik, lanjut lagi. Nah, di luar arahan strategis yang tadi, ada di dalam RPJMN menyatakan namanya proyek strategis yang ada Trenggaleknya. Nah, maka kita bilang di sini adalah proyek strategis Trenggalek nih. Ada kawasan unggulan ekonomi biru. Nah, di sini adalah arahan RPJMN, swasembada pangan, energi terbarukan, irigasi dan air baku. Maka di dalam proyek strategis Trenggalek itu ada namanya juga swasembada pangan, ada energi terbarukan dan irigasi dan air baku sama. Kemudian kawasan afirmasi Pegunungan Sewu, di RPJMN ada afirmasi kemiskinan, kemudian layanan dasar pendidikan, kesehatan, sanitasi, kemudian konektivitas wilayah tertinggal. Di kita ada pengentasan kemiskinan second generation, ada peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, kemudian ada fasilitasi pembangunan SLB dan kampus, kemudian ada RSUD Panggul, kemudian RSUD Watulimo. Kemudian ada pembangunan juga sekolah rakyat, penanggulangan kawasan kumuh, pembangunan dan preservasi jalan antar kecamatan, dan yang terakhir adalah penyediaan rumah layak untuk korban bencana.
Kemudian kawasan swasembada. Di dalam arahan RPJMN itu ada penguatan sektor perikanan, pengembangan pesisir dan ekosistem laut, dan yang ketiga adalah infrastruktur pelabuhan. Di sini proyek strategis yang yang mendukung RPJMN adalah optimalisasi produksi perikanan, perlindungan nelayan, program fasilitasi perizinan usaha perikanan di OSS, kemudian program rehabilitasi ekosistem pesisir, mangrove dan terumbu karang, kemudian intensifikasi mangrove, dan yang terakhir adalah pembangunan pelabuhan pengumpan regional. Next lagi. Nah, kemudian kita akan bicara apa strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran ataupun untuk mencapai misi dari kepala daerah. Misi yang pertama, memantapkan Trenggalek sebagai kota atraktif, strategi pencapaiannya adalah keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan yang terintegrasi dan berdaya tarik. Dengan strategi ini diharapkan misi Pak Bupati secara efektif dan efisien dapat terwujud melalui kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama adalah peningkatan konektivitas jaringan logistik dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan berbasis penataan ruang kota yang menarik. Yang kedua adalah optimalisasi perencanaan tata ruang wilayah yang atraktif berfokus pada daya saing daerah. Kemudian ada penyediaan infrastruktur digital yang merata dan handal. Kemudian yang terakhir, penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan menuju zero solid waste. Nah, masing-masing misi tentunya punya strategi yang berbeda-beda dan punya kebijakan yang berbeda-beda. Arah kebijakan ini akan diterjemahkan ke dalam masing-masing perangkat daerah, yang nantinya akan menjadi program kegiatan dan subkegiatan apa saja yang perlu dilakukan akan diterjemahkan di dalam Renstra perangkat daerah. Nah, Bapak Ibu, untuk misi kedua ada penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan inovatif. Misi ketiga ada 2 strategi, yang pertama penguatan aksi pembangunan rendah karbon, yang kedua adalah peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah. Lanjut lagi. Untuk misi yang ketiga, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 strategi. Jadi memang di dalam aturan tidak diharuskan bahwa satu misi, satu strategi ataupun satu strategi boleh mengejar beberapa misi, itu juga boleh-boleh saja. Maka di dalam dokumen ini kita coba merumuskan seperti ini Bapak Ibu. Seperti misi mengoptimalkan pembangunan. Strateginya adalah peningkatan kualitas SDM, kemudian penguatan masyarakat berkarakter berbasis nilai-nilai norma dan intensitas budaya, dan seterusnya Bapak Ibu. Saya pikir mungkin karena waktu yang tersisa masih 2 menit, saya izin melanjutkan beberapa materi. Mungkin next lagi. Nah, dari strategi, kemudian arah kebijakan, serta proyek-proyek strategis kepala daerah yang tadi sudah disampaikan, kami mencoba melihat ada beberapa jumlahnya, ada 19 proyek strategis pada fokus ekonomi dan sumber daya alam, kemudian ada 17 proyek strategis di sektor infrastruktur dan kewilayahan, kemudian ada 14 proyek strategis pemerintahan dan pembangunan manusia. Proyek-proyek strategis ini didapatkan dari menerjemahkan visi misi dan program janji kampanyenya dari Pak Bupati, kemudian menerjemahkan dalam visi misi tujuan dan sasaran yang akan diambil, kemudian juga melihat dari apa yang ada di dalam dokumen nasional maupun provinsi. Izin saya juga nggak mungkin membacakan seluruhnya, tetapi sebagai contoh untuk proyek strategis ekonomi dan sumber daya alam, proyek yang strategisnya adalah melakukan optimalisasi produksi pertanian, peternakan, dan perikanan untuk swasembada pangan. Tadi menjawab untuk swasembada pangan dari Pak Presiden. Kemudian hilirisasi produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Optimalisasi fungsi RPH dan RPHU. Wah, ini saya pikir ada banyak sekali proyek-proyek strategis ini. Inilah yang nanti akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 tahun ke depan. Baik, mungkin lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, ternyata di dalam dokumen RPJMD ini tidak hanya harus menjelaskan proyek strategisnya kepala daerah,
tetapi juga harus sampai menunjukkan program apa saja yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya nomenklatur program yang muncul tadi merupakan proyek yang sifatnya politik. Secara regulasi ada yang namanya program sesuai nomenklatur Permendagri 90. Hal ini oleh karena itu kita mencoba melihat seperti contohnya apabila kita melihat sasaran yang pertama meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kesempatan kerja, ini diterjemahkan ke dalam outcome. Outcome itu adalah apa yang ingin dihasilkan. Yang pertama, kalau sasarannya meningkatnya pendapatan, maka yang dihasilkan harusnya adalah meningkatnya ketersediaan lapangan kerja produktif. Ketika ini sudah tercapai, ukurannya adalah persentase penyerapan tenaga kerja baru, kemudian kami mencoba untuk menginventaris dulu yang ada di dalam Permendagri-nya. Di dalam Permendagri 90, kalau kita ingin meningkatkan ketersediaan lapangan kerja produktif, maka program yang ada adalah program perluasan kesempatan kerja. Program perluasan kesempatan kerja ini coba kami hubungkan juga dengan proyek strategisnya daerah. Artinya kita harus memastikan seluruh proyek strategisnya daerah, proyek strategisnya proyek strategisnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini harus terjawab atau sudah terimplementasikan di dalam program Permendagri 90. Jadi tidak hanya mengenal program politik, tetapi juga harus ngomongin program sesuai dengan nomenklatur. Maka kita melihat untuk sasaran pertama ada namanya program perluasan kesempatan kerja, ada program perlindungan dan jaminan sosial. Sasaran berikutnya, ngomongin daya beli masyarakat, ada namanya program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Nama program-program yang tadi saya sebutkan itu tidak bisa diotak-atik. Itu sudah terkunci di dalam sistem yang ada di pemerintahan pusat. Tetapi tentunya masyarakat yang mengenalnya, ya ini, program perluasan kesempatan kerja, program peningkatan kompetensi dan kompetensi angkatan kerja. Ini merupakan programnya Pak Bupati. Baik, lanjut lagi. Semua misi, semua tujuan, semua sasaran sudah diterjemahkan ke dalam outcome, indikator, dan program prioritasnya. Nah, program prioritas inilah yang nanti akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Jadi masing-masing perangkat daerah tentunya harus berkoordinasi secara intens dalam Bapeda dengan Bapeda untuk memastikan bahwa sebetulnya yang diinginkan Pak Bupati apabila saya melakukan ini apakah sudah benar? Apakah ini yang diinginkan? Nanti otomatis ketika program prioritasnya dilaksanakan, proyek strategis kepala daerah juga pasti akan terwujud. Jadi semuanya masyarakat bisa menerima atau mendapatkan apa yang dulunya dijanjikan oleh kepala daerah. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, ini semuanya ada banyak sekali Bapak Ibu. Oke, sampai ke ini masih Trenggalek Makmur, ini yang adil, kemudian lanjut lagi. Ya, ini sasarannya ada banyak sekali sampai program penanggulangan bencana, program pengendalian pencemaran udara. Lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf Pak Bupati kalau misalkan ada penyampaian terkait visi misi Pak Bupati ada yang saya kurang atau salah, kami mohon maaf. Tapi inilah yang coba kami susun di dalam dokumen RPJMD ini sehingga bisa diterjemahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini, yaitu Permendagri 86 dan Inmendagri nomor 2. Kurang lebih mungkin Mas Moderator itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengharapkan banyak masukan dan kritik mungkin dari masyarakat ataupun dari perangkat daerah sehingga penyusunan dokumen RPJMD yang dilakukan oleh Bapeda dan tim perumus RPJMD bisa menjadi lebih baik ke depannya. Baik, saya pikir itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.